Para peri dan pembuat sepatu. Pada suatu saat, hiduplah seorang pembuat sepatu dan istrinya. Sang pembuat sepatu biasa menerima roti setiap harinya dari pembuat sepatu dan menjual sepatu di pasar. Meskipun semua kerja kerasnya, dia tidak pernah menghasilkan uang yang cukup dari bisnisnya ini. Mereka kesulitan untuk mempertahankan rumahnya. Akhirnya, tibalah hari di mana si pembuat sepatu tidak lagi memiliki uang untuk membeli kulit untuk sepatu barunya. Dia tinggal memiliki selembar kulit di tokonya. Ini mungkin kesempatan terakhir untuk membuat sepatu. Aku akan menjahit sepatu terbaik dari kulit ini. Dia duduk seperti biasanya duduk setiap hari selama bertahun-tahun dan dia memotong kulit itu dengan hati-hati. Saat matahari terbenam, dia selesai memotong dan mulai menjahit sepatunya. Saat malam tiba, dia meletakkan sepatunya di meja. Cukup untuk hari ini. Besok aku akan selesaikan pasangannya. Dia menutup ruang kerjanya dan berjalan pulang. Esok harinya, dia sudah siap di pagi hari. Sampai ketemu, sayang. Hari ini adalah hari terakhir di ruang kerja ini. Ini akan segera berakhir. Jangan khawatir, sayang. Kita akan segera keluar dari kesulitan ini. Jangan pernah patah semangat. Pembuat sepatu sadar bahwa penguatan dari istrinya itu sia-sia. Dia tersenyum kepadanya dan pergi bekerja. Saat dia membuka ruang kerjanya, dia menemukan sesuatu yang sulit dipercaya. Ada sepasang sepatu yang indah dengan sulaman yang berada di tempat di mana ia tinggalkan semalam. Bagaimana ini terjadi? Baiklah, aku tidak boleh membuang lebih banyak waktu. Aku harus menjual karya hebat ini ke pasar. Dia berlari ke pasar dan menjual sepatunya. Dengan uang yang ia terima, dia membeli lebih banyak kulit. Sepanjang sisa hari, dia duduk di ruang kerjanya memotong kulit barunya untuk dibuatkan lebih banyak sepatu. Saat malam hari, dia kembali pulang ke rumah meninggalkan sepatunya yang belum selesai. Saat makan malam, dia menceritakan kepada istrinya tentang kejadian tadi. Sudah kukatakan padamu, jangan patah semangat. Kau adalah laki-laki pekerja keras. Cepat atau lambat kita akan dapatkan yang selayaknya kita dapatkan. Keesokan paginya, saat dia kembali ke toko, dia kembali dikejutkan dengan adanya beberapa pasang sepatu yang indah di tempat di mana ia tinggalkan sepatu yang belum jadi semalam. Ini ajaib. Beberapa tahun belakangan, aku berusaha mendapatkan uang yang cukup atas kerja kerasku. Tapi tidak pernah cukup. Aku rasa ada yang mencoba membantuku. Dia kembali berlari ke pasar dan membeli lebih banyak lagi kulit. Memotong dengan hati-hati potongan kulit untuk dijadikan sepatu dan dia tinggalkan di meja. Keesokan paginya, sekali lagi ia temukan sepatu-sepatu menantinya. Ada sendal, sepatu boot, sepatu balet, bakiak, dan sepatu sandal dalam berbagai warna. Wow, sepatu-sepatu yang indah. Seseorang telah membantuku dengan niat yang tulus. Jika terus begini, aku tidak akan kekurangan uang. Aku akan hidup bahagia. Si pembuat sepatu mulai terus meninggalkan potongan kulit yang siap dikerjakan oleh orang asing dengan indah. Hal ini berlangsung berminggu-minggu. Setiap pagi, si pembuat sepatu selalu menemukan sepatu-sepatu yang menantinya. Kemudian dia dikenal sebagai pembuat sepatu paling indah di desa. Mereka membangun istana rumah besar yang indah untuk tinggal. Lihat bagaimana hidup kita berubah. Ini hanya masalah waktu. Iya, sayangku. Kau selalu menyemangatiku. Dan sekarang inilah kita. Iya, kita tidak boleh melupakan orang asing yang membantu kita. Kita harus mencarinya supaya kita bisa melakukan sesuatu untuk berterima kasih padanya. Tapi dia pergi sebelum pagi. Bagaimana kita bisa menemuinya? Besok, kita akan bersembunyi di ruang kerja untuk melihatnya. Baiklah. Aku rasa itu akan berhasil. Aku akan berterima kasih atas bantuannya. Keesokan harinya, seperti biasa, pembuat sepatu memotong kulit di siang hari. Sore harinya, istrinya datang ke ruang kerja sesuai rencana. Ayo kita sembunyi. Ya, kita bisa bersembunyi di balik lemari itu. Lalu mereka bersembunyi di balik lemari dan menunggu.
Saat tengah malam, pembuat sepatu dan istrinya mendengar suara kecil berdengung. Mereka mengintip keluar dan takjub melihat peri-peri kecil mengenakan pakaian tua yang sobek-sobek memanjat melalui jendela. Mereka melompat ke dalam. Peri-peri itu berdengung dan menari, melompat-lompat di udara. Kelompok paling bahagia yang pernah dilihat oleh pembuat sepatu. Setelah mereka menari-nari, peri-peri itu duduk di meja dan mulai membuat sepatu. Mereka memotong, menjahit, mewarnai, dan menata sepatu itu satu persatu. Pembuat sepatu dan istrinya memperhatikan dengan bahagia. Pembuat sepatu takjub pada kemampuan membuat sepatu mereka. Akhirnya, jadilah sepatu lagi yang siap dipakai. Peri-peri loncat ke jendela dan menghilang. Ternyata mereka adalah peri. Setiap hari mereka datang membantu kita. Kita harus menemukan cara untuk berterima kasih. Ya, tentu. Tapi, apa yang bisa kita lakukan? Mereka mengenakan pakaian yang sudah tua dan sobek-sobek. Kita bisa memberikan mereka beberapa pakaian. Itu ide cemerlang. Aku akan menjahitkan sepatu untuk mereka. Aku akan menjahitkan pakaian yang hangat untuk mereka. Mereka bekerja untuk membuatkan hadiah untuk peri-peri itu. Setelah seminggu, pembuat sepatu telah menjahit 2 pasang sepatu kecil yang cantik dengan aksen bulu. Istri pembuat sepatu telah menjahit 2 jaket bulu domba kecil dengan kaos yang senada dan 2 celana wool yang hangat. Sepatu dan pakaian ini akan terlihat cantik saat dipakai peri-peri itu. Kita tidak boleh melupakan orang asing yang membantu kita. Besok adalah perayaan Natal. Kita akan menata toko kita dengan tema Natal dan meletakkan kado kita di dekat meja kerja. Mereka menata toko untuk hari Natal dan meletakkan kado dekat meja kerja. Saat tengah malam, tentu saja mereka mendengar suara peri. Peri-peri itu masuk dengan riang seperti biasa. Mereka sangat bahagia dan menari-nari. Tapi saat melihat meja, mereka terkejut. Mana kerjaan hari ini? Lihat kak, indahnya pakaian dan sepatu ini. Mereka juga penuh warna. Pembuat sepatu telah memberikan kita ini semua sebagai ucapan terima kasih. Dia pasti senang dengan hasil kerja kita. Yeay, ayo kita coba. Peri-peri itu mencoba pakaian dan sepatunya. Mereka sangat pas. Kau terlihat tampan. Kau terlihat keren. Ini pakaian yang sangat indah. Dan ini sepatu yang indah. Aku merasa ingin menari. Ayo kita menari, Kak. Sekali lagi, mereka menari dengan bahagia seperti biasanya. La 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 la. Pembuat sepatu dan istrinya sangat senang melihat peri-peri itu menyukai pakaian baru mereka. Setelah beberapa saat, peri-peri itu melompat keluar jendela dan menghilang di tengah cahaya bulan. Pembuat sepatu dan istrinya keluar dari tempat persembunyiannya. Oh sayang, aku senang mereka menyukai hadiah kita. Iya sayang, saatnya kita rayakan. Mari kita pulang. Ini adalah pagi di hari Natal. Pembuat sepatu memotong kulit dan meninggalkannya di meja untuk peri-peri itu. Tapi saat dia kembali keesokan harinya, ternyata tidak ada sepatu. Dia pulang untuk memberitahu istrinya. Peri-peri tidak kembali lagi. Tidak ada sepatu di toko kita. Tidak masalah, mereka sudah sangat membantu kita. Kau bisa memulai bekerja lagi seperti biasanya. Iya, aku akan mulai bekerja. Setelah hari-hari belakangan ini, aku telah belajar apa yang orang-orang mau dan apa yang mereka suka. Aku akan membuat sepatu terbaik. Sekali lagi, dia mulai bekerja seperti halnya yang telah ia lakukan selama bertahun-tahun sebelum peri-peri itu datang. Dan sepatu buatannya sama indahnya dengan buatan para peri-peri itu.